Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Mudah-mudahan minasang dalam keadaan baik-baik saja ya, minasang. Hai, mengingat persiapan jet test semakin dekat, kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi ya, kita akan menghadapi ujian jet test berikutnya. Hai, bagaimana persiapan Minasang, sudah matangkah atau masih ada yang kurang mungkin pembelajarannya? Silahkan request di kolom komentar ya, apa yang harus saya bahas di video berikutnya. Hai, untuk hari ini saya akan kembali membahas tentang soal jet test, namun di bagian esai. Hai, setelah beberapa kali upload video tentang Bumpo dan Goi, untuk hari ini saya upload kembali soal esai. Hai, mudah-mudahan ini bisa membantu Minasang dalam mengerjakan ujian nanti gitu. Jadi ada bayangan lah. Bukan berarti soalnya ini yang akan keluar, bukan seperti itu, tapi setidaknya kalau misalnya Minasang sudah beberapa kali belajar atau mempelajari tentang soal-soal ujian di JTS, baik Bumpogoinya, esainya, dokainya, atau cokainya, setidaknya ada bayangan tipe soal JTS itu seperti apa. Hai, untuk saat ini saya tidak akan membahas tentang cara pengisian esainya harus bagaimana, karena ini sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bagi yang belum nonton silahkan dicek dulu ya, bagaimana cara pengisian esai di JTS sendiri. Hai, untuk hari ini kita langsung ke pembahasan soalnya. Yang pertama, di sini ada soal A dan B. Ingat, mengisinya hanya cukup dengan satu kotoba. Di A satu kotoba, di B satu kotoba. Tapi harus masuk ke logik ya, harus secara logik juga Minasang. Jadi logikanya harus main Minasang, gak bisa asal nebak, tapi pahami alurnya, kalimatnya mau kemana arahnya, seperti itu. Hai, sebelum saya bahas soalnya, yang belum subscribe saya ingatkan kembali, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Ya, selain Minasang mendukung channel ini dengan subscribe Minasang, satu subscribe Minasang itu sangat berarti bagi kami. Karena apa? Ini akan memudahkan pencarian orang-orang yang sedang mencari soal-soal ujian JTS mungkin, atau contoh-contoh pembahasan-pembahasan soal JTS di JTS berikutnya gitu. Nah, seperti halnya Minasang gitu, saat ini Minasang membutuhkan contoh-contoh kisi-kisi soal JTS berikutnya, Minasang ketemu dengan channel saya gitu. Nah, itu berkat apa? Berkat adanya subscriber di channel ini. Seperti itu Minasang. Hai, kita lanjut ya. Di sini kita dihadapkan dengan nomor 67, karena esai itu diawali dengan nomor berapa ya? Sebetulnya di kanjinya ada yang esai juga ya, kanji yang tulis. Nah, untuk esai kalimatnya per kalimatnya itu di nomor 67 awalnya. Di sini ada kalimat tosokang de. Nah, tosokang dewa dengwa de nani nani ri sasing o nani nani ri stewa ikemasen. Tosokang dewa denwa de nani nani ri sasing o nani nani ri stewa ikemasen. Di perpustakaan tidak boleh apa? Nah, di sini ada kata kuncinya denwa de. Kalau di telepon itu ngapain kita? Menelponnya. Kalau menelpon itu berarti ada obrolan, mengobrol. Jadi kita tinggal isi saja. Hana simas gitu, hana simas. Namun harap diperhatikan, di belakangnya itu ada apa? Ada ri. Ri itu syaratnya apa? Takkei, berarti hanas sita. Jadi jawabannya yang A,
deng wade hanastari ya, hanashita saja ya tulisnya ya, ri-nya jangan ditulis lagi karena di sini sudah ada. Kemudian shasing o nani nani ri, nah ini pun sama pakai takei juga. Shasing itu dibagaimanakan, ambil ya, memotret gitu, pakainya apa, torimas, takeinya tota. Jadi jawaban utuhnya tosokang dewa denwa de hanastari sasing ototari stewa ikemasen. Yang A jawabannya hanashita, yang B jawabannya tota. Hai, ada bayangan minasang? Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar harus menggunakan logika juga. Jangan sampai nggak nyambung dengan kalimatnya. Walaupun memang mungkin kalimatnya sudah betul, bumponya sudah betul, tapi kalau misalnya alurnya sangat jauh berbeda, kemungkinan itu menjadi salah gitu. Kan nggak mungkin deng wade itu SMS-an gitu ya, atau chattingan gitu, chat tostari gitu, chat dengan menggunakan telepon itu dilarang di Tosokang. Mungkin nggak dilarang nggak? Nggak kan, nggak berisik juga kan kalau chatting. Berisik gak menurut Minasang? Nggak kan, bisa di silent. Tapi kalau misalnya nelpon, nah itu kita ada obrolan, kita mengeluarkan suara dari mulut kita. Nah maka jawabannya tadi hanashita. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sini ada percakapan dua orang antara Machida-sang dengan Morimoto-sang. Machida-sang berbicara, Fuji-sang wa doko ni nani nani ka. Nah, hati-hati. Ini berarti kita membuat pertanyaan karena di belakangnya ada ka. Oke, sebelum dijawab, kita lihat dulu percakapan yang keduanya. Agar apa? Agar kita bisa mengisi dengan benar jawaban yang A. Jangan asal ya. Walaupun di sini ada pertanyaannya doko. Di mana? Kemudian yang ditanyakannya itu benda hidup atau orang gitu ya. Nggak bakalan jauh sebetulnya pakai imas juga. Cuma kan kita nggak tahu ya jawabannya seperti apa, jawabannya harus apa sebelum kita membaca percakapan yang berikutnya. Kita lihat dulu. Pasokon no dengen ga kiete iru node mou nani nani to omoimasu. Baterai laptopnya habis gitu, atau laptopnya mati. Di sini dia berbicara karena laptopnya mati atau lowbat ya. Mo nani nani to omoimasu. Saya rasa atau saya pikir dia sudah apa. Oke. Ini banyak ya. Banyak kemungkinannya banyak banget. Oke. Di sini tadi karena yang ditanyakan itu makhluk hidup atau orang, kemudian ada kata tanya doko juga, maka yang digunakan itu imas ya, nggak salah pakai imas. Jadi kalimat utuhnya Fuji-sang wa doko ni imasu ka. Boleh nggak sensei nggak pakai imas, pakainya irasaimasu? Ya boleh, toh artinya sama kan, ya kan. Nah, doko ni imasu ka. Kemudian si Morimoto-sangnya menjawab, Pasokon no dengen ga kiete iru node, karena laptopnya lowbat atau mati. Mo nani nani to omoimasu. Kalau laptopnya mati atau lowbat biasanya ngapain? Sekarang posisinya ada di Tosokang, ada di perpustakaan. Terus laptopnya mati. Ya, mungkin kita bisa jawab ya udah dicas aja sih sensei gitu kan. Ya, mungkin kalau misalnya kita bawa chargernya bisa dicas di tempat itu gitu.
Nah kalau misalnya chargernya nggak dibawa, berarti harus apa? Pulang. Maka jawabannya di sini mo kaeta to omoimasu. Kenapa harus lampau pakai takei? Karena orangnya sudah nggak ada di tempat. Berarti sudah pulang. Gitu. Jadi jawaban yang A tadi imasu atau irasaimasu. Yang jawaban yang B-nya kaeta. Hai. Atau bisa nggak yang lain sensei? Jawabannya misalnya mo inai to omoimasu misalnya. Saya rasa udah nggak ada gitu. Pasokong no dengen ga kiete iru no de, karena laptopnya mati atau laptopnya lowbat. Saya rasa udah nggak ada di mana, nggak ada di tosokangnya. Boleh nggak jawabannya inai? Boleh. Saya rasa udah nggak ada. Nggak adanya nggak ada, bukan berarti udah nggak ada meninggal ya, bukan. Tapi meninggalkan tempat tersebut gitu. Udah nggak ada di tempat. Nah, jadi jawabannya yang A itu bisa imas, yang B-nya inai atau kaeta, sudah pulang. Gak masalah. Ya. Tapi yang pasti harus nyambung ya antara A dan B. Oke. Lanjut nomor 69. Kesa no nani nani ni yoru to kino chikaku de kaji ga nani nani sou desu. Kesa no nani nani ni yoru to. Di sini ada nani nani ni yoru to. Menurut siapa? Kalau pagi-pagi itu biasanya ada apa sih? Ada berita gitu ya, berita atau koran pagi gitu. Ya. Kesa no shimbun atau kesa no news ni yoru to, menurut berita pagi. Kino chikaku de kaji ga nani nani sou desu. Ya di sebelah atau di sekitar sini gitu. Ada apa namanya? Ada kebakaran. Nah, di sini jawabannya ada ya. Ada itu apa? Arimas. Kemudian di sini ada kata kuncinya kino. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Maka jawabannya pakai takei. Jadi atta sou desu. Katanya, ini jawabannya katanya loh. Ini artinya ya, bukan jawabannya. Artinya katanya. Katanya bukan seperti. Hati-hati, yang sodes itu ada dua, ada seperti, ada katanya. Ya, kalau di sini artinya katanya. Kesano nyusu ni yoru to, menurut berita pagi. Kino chikaku de kaji ga atta sou desu. Katanya kemarin di sekitar sini atau di dekat sini itu ada kebakaran. Seperti itu jawabannya minasan. Hai, kita lanjut ke nomor 70. Sini ada percakapan kaisha de ya, di perusahaan antara A dan B. Kita baca. Are kopiki kara hen na nani nani ga suru n desu ga. Gitu kan. Kok gitu. Ini ada apa nih? Nah, ga suru, nani nani ga suru itu ya. Kayak nyoi ga suru gitu, berbau. Di sini ada kopiki kara hen na. Dari mesin mesin fotokopi itu ada yang aneh gitu. Apa yang aneh? Kalau mesin fotokopi itu biasanya kan bersuara ya, isi aja oto. Heng na oto ga surun desu ga. Ini ada suara yang aneh atau bersuara aneh gitu, mengeluarkan suara yang aneh gitu. Nah, si B menjawab, shiranai no. Nggak tahu kah? Emangnya nggak tahu? Gitu. Ima nani nani irun desho. Di sini ada kata kunci ima.
Tadi di atas itu dia berkata ada sesuatu yang aneh di mesin fotokopinya. Ya. Heng na oto ga surun desu ga. Ini mesin fotokopinya bersuara aneh nih. Mungkin biasanya halus suaranya, terus karena rusak ya jadi jugi jagi jug ya. Jugi jagi jug. Suaranya seperti itu mungkin. Itu kan aneh ya suaranya ya. Nah, berarti itu keadaannya apa? Rusak. Rusak itu bahasa Jepangnya apa? Kowa reru. Di sini ada irun desu. Kemudian ada kata ima juga, berarti jawabannya ima. Kowarete irun desu. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi kalimat utuhnya are kopiki kara hen na oto ga surun desu ga. Shiranai no? Ima kowarete irun desho? Nyambung kan? Nyambung gak menurut minasan? Nyambung kan ya? Nah, ini kok mesin fotokopinya mengeluarkan suara yang aneh ya, atau bersuara aneh ya? Ada suara yang aneh ya? Emang gak tahu? Itu rusak loh. Gitu. Sekarang kan rusak. Gitu. Sekarang itu sedang rusak loh mesinnya. Gitu. Ima kawarete irun desho. Hai, seperti itu minasan. Oke, kita lanjut ke mondai yang berikutnya, esai yang berikutnya. Nah, ini pun sama masih esai tapi cara pengisiannya berbeda. Yang belum tahu cara pengisian esainya silahkan dilihat dulu atau disimak dulu video sebelumnya. Ya, bagaimana cara mengisi esai TC test. Hai, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 71. Di sini ada watashi wa, saya. Ada kata kodomo, oshieru, kemudian ada imas. Nah, ini kita langsung jawab aja, minasan. Di sini ada imas. Kalau di belakangnya ada imas, di depannya ada kata kerja, berarti nggak jauh dari teke. Nah, oshierunya itu diganti dengan oshiete, ya, oshiete imas. Nah, apa yang diajarkan? Saya mengajarkan anak. Kalau mengajarkan ke seseorang itu pakai partikel apa? Pakai partikel ni. Ya. Watashi wa kodomo ni. Di sini ada kata itu apa? Gambar. Kemudian ada oshiemas. Pakai partikel apa? O. Bener salah? Kayaknya salah deh. Oh ya, gomeng. Saya lupa. Yang pasti itu o ya, wo ya. Watashi wa kodomo ni o oshiete imasu. Saya mengajarkan gambar atau mengajarkan melukis kepada anak. Jadi jawabannya kodomo ni o oshiete. Hai. Lanjut nomor berikutnya. Di sini ada kata nanika, ada amai, kemudian ada taberu, kemudian ada masenka. Nah, di belakangnya ada masenka, ini coret aja ru-nya. Jadi tabe masenka. Boleh dihilangkan ya. Nanika amai tabe masenka. Amai apa nih? Amai mono, ya, mono. Amai mono, makanan manis gitu. Nanika amai mono o tabemasen ka. Ya, nanika amai mono tabemasen ka. Mau nggak makan makanan yang manis? Si B menjawab, ii desu ne. Ide yang bagus ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 73. Di sini ada percakapan juga antara dua orang, A dan B.
Sotengai ni mukashi kara aru yume na panya o shiteimasu ka? Apakah kamu tahu ada toko roti yang terkenal di Sotengai? Sotengai. Hai. Jadi mukashi kara katanya, mukashi kara. Itu sudah lama, berarti dari dulu itu ada apa namanya? Toko roti yang sangat terkenal dari dulu, dari sejak dulu. Hai. Si B menjawab, "Iye." Kemudian ada kata sengetsu, hikosu, bakari. Nah, kalau yang artinya di sini ada kata bakari ya, bakari itu banyak artinya minasang. Tapi di sini permasalahannya di depannya ada kata iye. Kemudian di belakangnya nani node shirimasen. Nggak tahu gitu kan. Nggak tahu karena apa? Nah, bakarinya biasanya kalau di N4 itu tak bakari. Tak bakari artinya apa? Baru saja. Jadi temu tuh jawabannya. Iye sengetsu. Hikoste. Hiko ini diganti ke shite. Lah, kok sengetsu ke shite? Kan tak bakari. Bentar dulu, ini belum beres. Pakai hikoste kita. Nah, hikoste kita bakari node shirimasen. Kenapa harus pakai kita? Karena dia itu baru datang, baru pindah ke tempat ini. Gitu. Pakainya tekimas. Hai. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Ada percakapan juga antara dua orang, Tanaka-san dengan Cho-san. Cho-san, golfu ga joju ni narimashita ne. Saudara Cho sudah pandai ya bermain golf. Si Cho-nya menjawab, "Iye, enggak kok." Shin-san. Wah, ini malah ngomongin orang lain nih. Shin-san, saudara Sing. Kemudian ada kata kuraberu, mada, dan heta. Nah, ini karena dia menyebutkan nama orang, kemudian di belakangnya ada kuraberu. Shin-san ni kurabe tara. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan saudara Sing, mada heta des. Udah cukup jawabannya seperti itu. Hai. Oke, tips dari saya minasang untuk mengerjakan soal esai di JTS itu coba pikirkan pola kalimat yang sesimpel mungkin. Jangan berpikir pola kalimat yang sulit ya, karena mungkin bisa jadi soal tersebut itu menjadi jebakan untuk minasang gitu. Yang harusnya mudah untuk dijawab, karena minasang berpikir sulit, maka minasang tidak bisa menjawab soal tersebut. Ya, jadi tolong dipahami soalnya terlebih dahulu, kemudian coba pikirkan pola kalimat yang paling mudah menurut minasang. Tapi ingat, dalam pengerjaan esai harus sesuai dengan alur cerita yang sudah disediakan di esai tersebut. Jadi logikanya tolong digunakan. Ya, jangan asal menjawab. Kotobanya jangan asal menggunakan kotoba, karena bisa jadi mungkin maksud minasang itu betul dan memang artinya seperti itu, tapi karena ada beberapa kotoba yang memang artinya mungkin sama, tapi pemakaiannya berbeda, dan itu pun akan menjadi masalah. Seperti itu minasang. Hai, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.